Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jumanun dari program penghapusan tato Ponpes An-Najah Magelang. Ingin menjelaskan beberapa pertanyaan dari pasien-pasien yang sudah bertanya dari efek setelah proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah. Assalamualaikum Mas, ini malah makin bengkak. Mas, memang seperti itu ya? Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ketika setelah proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah, itu efek bengkak itu tidak setiap orang. Tapi karena memang kulitnya itu mempunyai riwayat yang sensitif, dan di situ bukan hanya proses menghilangkan tato saja, tapi ketika dia luka ataupun pembuatan tato awalnya itu pasti bengkak. Nah, tapi ketika tidak mempunyai riwayat yang sensitif, insya Allah aman dari bengkak. Dan gimana solusinya Mas? Nah, cara menetralisir daripada bengkaknya itu seperti ini. Ketika ada efek bengkak setelah proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah, itu konsultasi dengan apotik. Nah, karena berbagai kulit itu tidak sama untuk kadar daripada obatnya. Nah, makanya kita tidak sarankan, tapi kita arahkan supaya konsultasi dengan apotik. Seperti itu, satu. Terus ada pertanyaan lagi, Mas mau tanya, ini bekas lukanya sudah kering tapi belum mau ngeletek sendiri, caranya biar ngelupas bekas hitamnya gimana, apa ada caranya? Nah, ini pertanyaan yang dia itu mau cepat prosesnya. Jadi seperti ini jawabannya. Ketika sudah proses menggunakan metode obat racikan ini, itu pengelupasannya itu tergantung dari kedalaman tinta, karena pembuatan tato itu berbagai macam alat, ada alat rakitan maupun koil, dan juga ada yang pembuatannya manual. Ketika masuknya tinta ke dalam kulit itu lebih dalam dari proses yang pembuatannya menggunakan alat koil, itu otomatis untuk pengelupasan daripada obatnya pun lebih lama, karena untuk cara kerja metode obat racikan ini, obat itu mengejar tinta, mengejar sampai kedalaman tinta. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk solusinya gimana? Harus ditunggu sampai dia ngelupas dengan sendirinya. Harus ditunggu sampai dia ngelupas dengan sendirinya. Jangan sampai dikelupas paksa. Ketika dikelupas paksa nanti akan membuahkan luka baru, dan untuk penyembuhannya itu lebih lama. Nah, berlanjut untuk pertanyaan yang lain. Mas mau tanya, nanti bekas lukanya itu bisa hilang atau enggak? Ini saya jawab. Ketika menghilangkan tato, menginginkan supaya hasilnya 100% hilang daripada bekas lukanya, itu tidak bisa. Semua metode, bukan hanya metode dari Ponpes An-Najah, tapi semua metode penghilangan tato itu tidak bisa bersih 100%, pasti akan ada bekas luka. Jadi seperti ini, pembuatan tato itu menggunakan alat yang merusak daripada kulit. Tidak usah ada tintanya, hanya cukup jarum saja merusak kulit, pasti nantinya itu akan membuahkan daripada luka. Seperti itu. Ketika kita mau berpikir untuk dalam segi pembuatan tato, itu pasti kalau untuk hasil proses penghilangan tato itu kita bisa menerima. Itu. Yang penting rata, itu pasti kita bisa menerima, karena kulit sudah luka, pasti dia akan membuahkan seperti luka-luka yang lain, luka jatuh ataupun lainnya. Nah, jadi seperti ini. Insya Allah bisa kita sarankan, sebaik mungkin luka itu bisa samar 95%. Itu bisa. Nah, tapi kalau untuk 100% itu tidak bisa. Untuk arahan dari kami supaya hasil sesuai dengan yang diinginkan, itu nanti ketika prosesnya mengikuti arahan dari kami, insya Allah bekas luka tersebut itu bisa samar 95%. Dan itu akan saya arahkan semuanya. Pertanyaan selanjutnya, Mas, solusinya prepo naik keluar air terus. Solusinya bagaimana? Saya jelaskan dulu. Ketika sudah proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah,
dan efeknya itu lukanya basah, itu bukan disebabkan dari obat racikan tersebut. Jadi bukan dari obat racikan tersebut. Tidak setiap orang yang proses menggunakan metode obat racikan Ponpes An-Najah ini semua berefek basah. Ada yang kering, ada yang bengkak seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang basah. Jadi seperti ini. Efek basah itu dikarenakan dari kulitnya itu mempunyai kadar gula yang tinggi, dan itu tidak usah proses penghilangan tato. Luka-luka yang lain pun pasti dia akan lukanya basah. Untuk solusinya bagaimana, Mas? Solusinya seperti ini. Untuk menetralisir daripada luka yang basah, satu, harus mengurangi daripada minum manis ataupun sama sekali mengurangi minum manis selama perawatan penyembuhan setelah proses menggunakan metode obat racikan An-Najah. Dua, cara menetralisir daripada luka yang basah itu dengan jangan memakan makanan yang berbau amis. Tiga, dan minum obat rutin, obat antibiotik untuk menetralisir kadar gula. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya seperti ini, Mas, untuk hasil proses menggunakan obat racikan tersebut itu nanti hasilnya itu akan timbul keloid atau tidak? Seperti itu. Saya jawab seperti ini. Ketika perawatannya mengikuti arahan dari kami, itu insya Allah hasil itu tidak akan menjadi keloid, tidak akan menjadi daging tumbuh. Ketika ada yang bertanya tentang hasil setelah proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah ini, khawatir dengan hasil yang timbul keloid ataupun daging tumbuh, saya tekankan ketika arahan-arahan daripada proses penyembuhannya itu mengikuti arahan dari kami, itu hasil pasti akan sesuai. Hasil pasti akan sesuai, hasil akan rata dan kulit itu akan pudar 95%, samar, seperti itu. Untuk perawatannya seperti apa? Untuk proses perawatan setelah menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah, cara perawatannya supaya hasil sesuai dengan yang diinginkan itu seperti ini. Satu, setelah proses itu pasti nanti akan menjadi warna hitam. Nah, untuk warna hitamnya itu obat yang sudah menempel dengan tinta, dan di situ untuk tata cara perawatannya jangan sampai dikelupas paksa. Jadi ketika sudah jadi warna hitam seperti yang ada di gambar yang di belakang saya ini, itu jangan sampai dikelupas paksa. Ketika nanti dikelupas paksa menyebabkan luka baru dan penyembuhannya itu lebih lama. Nah, dua, ketika sudah ngelupas jadi warna putih yang seperti itu, yang seperti ada di gambar di belakang saya itu ada efek-efek seperti halnya gatel dan ingin dipegang. Itu yang bisa menimbulkan daripada keloid ataupun daging tumbuh. Nah, untuk arahan dari kami supaya jangan sampai jadi keloid ataupun daging tumbuh, itu ketika sudah ngelupas jadi warna putih yang seperti itu, jangan sampai dipegang ataupun diusap maupun digaruk. Itu jangan sampai. Karena apa di situ? Bisa menyebabkan daripada hilangnya selaput untuk menahan daripada pertumbuhan kulit. Ketika pertumbuhan kulit itu tidak ada penahannya lagi, maka dia tidak bisa menyesuaikan dengan kulit yang normal. Jadi ketika terkelupas warna putih ataupun selaput untuk menahan daripada pertumbuhan kulit itu hilang, maka dia akan cenderung menjadi keloid ataupun daging tumbuh. Hasilnya itu tidak rata. Seperti itu. Maka dari itu kami arahkan dan kami minta semua pasien yang proses menggunakan metode obat racikan ini itu tetap mengikuti arahan kami dan tetap konfirmasi dengan kami. Nah, nanti akan kami arahkan ketika sudah mengelupas, ketika tahap untuk proses supaya tidak jadi keloid, itu semuanya kami arahkan. Karena dari program kami ini itu bukan hasil teori tapi hasil praktek. Jadi sudah diamati, sudah dicermati dan sudah disimpulkan matang-matang untuk arahan-arahan
untuk pasien yang proses menggunakan metode obat racikan dari Ponpes An-Najah ini. Ketika dia sudah jadi warna putih dan warna putihnya itu memudar jadi warna merah ke tahap untuk perubahan warna kulit. Karena perubahan warna kulit itu nggak instan, nggak bisa langsung sekaligus langsung jadi warna kulit, enggak. Tapi ke tahap, jadi pertama itu jadi warna putih dan warna merah dan ke tahap untuk menjadi warna kulit. Nah, itu bagaimana untuk solusinya? Nah, seperti ini. Ketika sudah menjadi warna merah, itu untuk cara perawatannya itu cukup didiamkan saja. Jangan diusap maupun digaruk, itu pasti supaya tidak jadi keloid. Kalau misalkan memang selaput yang warna putih itu sudah hilang semua, jadi warna merah, kalau mau disertai dengan obat penghilang bekas luka, itu lebih cepat. Jadi ketika sudah ke tahap jadi warna merah dan mau cepat untuk kembali ke warna kulitnya, itu bisa disertai dengan obat penghilang bekas luka ataupun salep, krim dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan karena itu di situ ada harga relatif, berbagai variasi. Nah, bisa disesuaikan sendiri. Nanti bisa konsultasi, bisa tanyakan di apotek. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.